Halo, perkenalkan nama saya Graciela Puspita Naumistorus dengan NIM 177231078 dan ini teman saya. Diva Wirdamai Utari dengan NIM 177231101. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas akhir yaitu mata kuliah perancangan portal dan aplikasi informasi dengan dosen pengampu Bapak Yunus Abdullah Halim, Bapak Hendro Margono, dan Bapak Faisal Fahmi. Kami membuat website dengan judul Jelajah Sumut. Untuk saat ini websitenya bisa diakses di laman online dengan URL jelajahsumut.my.id. Untuk latar belakang dan tujuan website ini adalah dilatar belakangi oleh ide saya karena asal-usul keluarga saya dari Sumatera Utara dan saya sudah sering sekali ke sana dan saya ingin menunjukkan bahwa di Sumatera Utara ini memiliki banyak ragam budaya, kuliner, dan destinasi pariwisata. Target pada website ini yaitu wisatawan mancanegara. Maka dari itu kami menggunakan bahasa Inggris dan dilengkapi juga bahasa multibahasa yaitu bahasa Indonesia. Dan di dalam video ini nanti akan kami menjelaskan rancangan website kami dan juga menjelaskan cara bagaimana kami juga bisa membuat website tersebut. Kami merancang website kami menggunakan Figma, yaitu pada bulan Agustus sejak 3 bulan yang lalu sebagai desain awal sebelum proses pengembangan website kami lakukan. Pada tahap awal, kami merancang struktur navigasi utama yang terdiri dari 5 menu, yaitu Home, Destination, Culinary, Culture, dan Kontak. Serta kami juga akan menampilkan logo di dalam header di sebelah kiri. Pada halaman Home, kami merancang tampilan yang menampilkan rekomendasi utama, wisata, kuliner, dan budaya. Dan setiap rekomendasi dirancang memiliki judul topik, judul rekomendasi, gambar, deskripsi singkat, dan tombol untuk melihat informasi lebih lanjut. Selain itu, pada halaman ini juga ditampilkan ringkasan sejarah Sumatera Utara sebagai pengantar bagi pengguna. Untuk halaman lainnya seperti Destination, Culinary, Culture, masing-masing dirancang menampilkan gambaran rekomendasi yang relevan dengan kategori tersebut. Namun, seiring berjalannya dengan pengembangan website, kami dan sering menemukan ide-ide sehingga langsung diimplementasikan di laman website. Ini adalah website kami, Jelajah Sumut, website yang final. Dari rancangan Figma, sebenarnya pada saat kami membuat website ini, kami juga menambahkan beberapa ide yang diimplementasikan secara langsung. Di dalam header, sudah memiliki multi bahasa yang didesain drop down menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian, dalam website ini juga menampilkan navigasi yang berisi 6 menu, yaitu Home, Destination, Culinary, Culture, Photo Credits, Share Story yang ada di sebelah kanan. Pada kiri header, kami menampilkan logo Jelajah Sumut. Tiap menu memiliki struktur bar yang ditunjukkan jika ada yang ingin mencari informasi agar tidak mempersulit user untuk mengakses search bar. Dalam footer website Jelajah Sumut, kami menampilkan logo yang ada di sebelah kiri. Navigasi, copyright, di center footer, serta kami membuat di sebelah kanan footer ada tulisan nama kreator, dan ketika diklik akan mengarah ke Instagram masing-masing. Ini adalah tampilan home. Di home kami menampilkan Best Destination of North Sumatra yang berisi top 3 rekomendasi wisata yaitu Lake Toba, Kautung Hill, Swegoda Pagoda Replika dengan struktur, gambar, judul, teks deskripsi, dan button yang mengarahkan ke masing-masing penjelasan. Terdapat juga Root of North Sumatra dan menampilkan embed YouTube. Di sini terdapat juga Set of North Sumatra yang berisi 3 rekomendasi makanan, yaitu ikan mas, babi panggang karo, dan mie Aceh. Dengan struktur foto, judul, isi deskripsi, dan button yang mengarah ke masing-masing penjelasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Culture of North Sumatra yang berisi 3 top rekomendasi budaya, yaitu Urset Steel, Tortor Church, Bolen Traditional House. Dengan struktur, gambar, judul, teks deskripsi, dan button yang mengarah ke penjelasan masing-masing. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu destinasi.
Nah, di dalam menu ini terdapat 9 rekomendasi destinasi. Yang pertama ada Lake Toba, ada Holmesville, ada Swedakun Padoka Replika, ada Dua Warna Waterfall, ada Simargarundung Hill, ada Spiso Waterfall, ada Mount Lawson, Sepia Piadil, dan ada penampungan hot spring. Dengan struktur gambar, judul, isi deskripsi, dan button yang mengarahkan ke laman penjelasan lebih lanjut. Nah, ini adalah satu contoh laman deskripsi penampungan hot spring. Di dalam halaman ini menampilkan penjelasan rinci dan juga terdapat embed maps. Jadi semua laman lebih lanjut tiap destinasi sepertinya sama seperti penampungan hot spring yang saya contohkan ini. Selanjutnya kita masuk ke menu kulineri. Di dalam menu ini, di dalam laman ini terdapat 9 rekomendasi kulineri. Yang pertama ada asik ikan mas, ada baju penong karo, mie Aceh, mie gomak, nani murah, Witol Medan, nasi kentut, bihun bebek, dan ada bandrek. Nah, di sini menampilkan struktur gambar, judul, isi deskripsi singkat, dan button more yang akan mengarahkan ke penjelasan yang lebih rinci. Nah, salah satu contoh laman deskripsi yaitu bandrek. Di halaman ini menampilkan penjelasan rinci dan juga terdapat embed maps. Jadi, semua laman lebih lanjut tiap di kulineri ini strukturnya sama seperti bandrek yang saya kasih contoh. Sekarang kita masuk ke halaman culture. Di menu ini terdapat 9 culture. Yang pertama ada ulas tekstil, ada Toktor Dance, Kolon Traditional House, ada Suara Jabu Traditional House, Pisosur Dance, Kondang Sabarungan, Mangkong Kalholi, BK Bulu, dan Manglahat Borgo. Dengan struktur gambar, judul, isi teks deskripsi singkat, dan laman button more yang mengarahkan langsung ke penjelasan yang lebih rinci. Nah, ini adalah satu contoh laman deskripsi Manglahat Borgo. Nah, halaman ini menampilkan penjelasan lebih rinci. Jadi, semua laman lebih lanjut tiap culture strukturnya sama seperti Manglahat Borgo yang saya contohkan ini. Oke, sekarang lanjut ke foto trade. Foto trade dibuat untuk mencampurkan sumber gambar yang digunakan di website Jada Sumber. Gambar-gambar tersebut diperoleh dari berbagai platform seperti Pinterest, Google, dan TikTok, serta digunakan sebagai referensi visual untuk mendukung konten yang ditampilkan. Halaman ini bertujuan untuk menghargai pemilik RC karya sebagai bentuk transparansi atas penggunaan gambar di website. Nah, sebagai contoh, saya mengklik tulisan bandrek more dan dia akan mengarah pada halaman di mana saya mendapatkan foto dari bandrek tersebut. Lanjut, yang terakhir adalah share a story. Di laman share a story ini berguna untuk jika ada wisatawan mancanegara yang ingin membagikan cerita sama berlibur di Sumatera Utara, bisa menulis pengalamannya di form bagian bahasa Inggris. Sedangkan wisatawan lokal bisa membagikan ceritanya di form bagian bahasa Indonesia. Dari cerita-cerita yang dibagikan akan dipilih, yang terbaik akan masuk ke blog Belajar Sumber. Baik, di sini saya akan menjelaskan plugin apa saja yang dipakai oleh website kami. Yang pertama khususnya adalah Elementor, karena itu kita sebagai page builder, kita pakai Elementor, tidak menggunakan bawaan dari WordPress. Lalu selanjutnya kami juga menggunakan plugin Chatway sebagai chat live. Lalu ada ini, Frequently Asked Question. Dan di sini ada channels yang menghubung dengan WhatsApp dan Telegram Jelajah Sumut. Lalu ada Fluent Form, karena kita juga ada form di Share a Story ini. Kita pakai Fluent Form. Dan di sini ada multibahasa, kita menggunakan Polylang. Lalu search bar ini kita menggunakan Vivo Research. Lalu di sini kita juga ada yang ada biru-biru di atas ini, namanya progress bar. Kita menggunakan reading progress bar.
Jadi saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menampilkan atau membuat multibahasa ini. Kita pergi ke dashboard terlebih dahulu. Lalu di sini ada language. Di sini langkah terlebih dahulu adalah memilih bahasa default dan bahasa yang akan kita pilih. Karena defaultnya itu jelajah sumut bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggrisnya sebagai default dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Lalu, jika menggunakan Polylang ini, kita harus menggandakan halaman terlebih dahulu untuk kita buat halaman bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu satu-satu. Jadi tidak langsung bisa manual bisa otomatis gitu. Dan seperti ini contohnya. Jadi ada halaman beranda bahasa Indonesia dan juga ada halaman home yang bahasa Inggris, front page seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita yang kedua adalah search bar ini. Kita menggunakan Info Research. Untuk caranya, kita pergi ke dashboard dan di sini ada Info Research. Nah, karena kita ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi kita duplicate dan kita tinggal tempelin untuk shortcutnya ke dalam Elementor. Jadi per menu itu ada search barnya. Untuk editnya itu tinggal masukin mau ketikanya apa gitu, nanti bisa di setting. Oke, kita lanjut, yaitu ada lagi Chatway. Jadi ini itu ngaturnya bisa langsung ke dashboard. Di sini ada Chatway, live chat, pengaturan. Di sini ada setting. Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing website. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Fluent Form. Kita akan tutorialkan membuat Fluent Form. Di sini ada form, new form. Bisa buat di sini new form. Bisa ke blank form. Misal kita buat input name file, first name, last name, terus habis itu bisa juga diedit drop down. Misal kita mau edit ini, first name ini kita bisa edit jadi bahasa Indonesia, nama. Last name-nya bisa dirubah sesuai kebutuhan. Ini saya contohkan aja. Lalu di save. Nah, jadi yang ditempelkan itu shortcutnya. Dia akan menampilkan shortcut dan bisa ditempel ke website masing-masing. Lanjut, kita ada reading progress bar. Di sini
kita bisa atur. Karena saya mau warna hijau seperti ini, progress per height-nya 4, progress per position-nya top, ini bisa dirubah-rubah. Dan dia akan tampil di front page, block page, single post, seperti itu. Untuk Elementornya sendiri seperti kita customisasi ya teman-teman, karena kita menggunakan Astra, hanya saja kita tidak mengedit di WordPress bawaan, jadi kita editnya pakai Elementor. Seperti contohnya kita coba. Misal ini ini spacer pembatas, kita bisa hilangkan kalau mau, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan di bawah ini kontainer, lalu kita tambahkan lagi elemen grid, kita pilih 1 dan kita pilih 2, lalu tambahkan elemen lagi image dan gitu. Dan bisa dipilih gambarnya di just image dan tambahkan heading. Seperti itu cara penggunaan plugin Elementor.